Kekosongan di sekitarnya tidak lagi gelap gulita, sebaliknya, cahaya warna-warni muncul seperti bayangan atau penampakan. Kelihatannya cukup aneh di kehampaan yang awalnya gelap ini. Mau tak mau aku bertanya-tanya apa itu cahaya warna-warni ini. Ada lampu warna-warni di sekelilingnya sepertinya bercak aurora. Saya tidak tahu apa substansi spesifiknya. Kompas terus bergerak maju. Lihatlah ke atas dan nantikan. Hanya bisa melihat roda yang ringan, cahaya di sekelilingnya meluas tanpa batas. Aurora warna-warni yang terlihat sebelumnya itu dari roda ringan yang besar ini. Hampir semua angka di kompas berdiri melihat ke kejauhan karena semua orang tahu tujuan. Tiba. Apakah ini gerbang kuno? Terlihat jelas dari kejauhan ukuran gerbang kuno ini di luar imajinasi. Nimbus terlihat sangat misterius. Lampunya tidak tetap, itu terlihat seperti sungai yang terus mengalir. Xiaoyan pernah melihat sungai waktu di alam kesengsaraan. Ada beberapa kesamaan di antara keduanya, hanya saja alam masih belum bisa menandingi keagungan dan luasnya sungai waktu. Kecepatan kompas juga perlahan melambat, bahkan ketika seseorang semakin dekat dapat merasakan kekuatan isapannya. Mau tak mau aku melihat ke arah roda ringan itu. Semuanya, tolong jaga pikiranmu. Jangan biarkan hal itu menelan kesadaran Anda. Dia akan menjadi boneka, Wei Feng memperingatkan semua orang. Setelah mengatakan ini, semua orang kembali sadar. Menarik pandangan mereka satu demi satu, hanya Xiaoyan yang melihat roda cahaya itu merasa sedikit melamun saat ini. Seminggu setelah Wei Feng menyapu, melihat Xiaoyan masih berdiri menghadapi nimbus, sosoknya semakin tak bergerak. Saya khawatir pikiran orang ini telah terpengaruh. Dan dia mungkin tidak akan bisa kembali. Wei Feng berkata sambil menghela nafas panjang. Banyak mata tertuju pada Xiaoyan, segera semua orang mencibir dan mengabaikannya. Untuk mereka kehidupan dan kematian orang lain tidak begitu penting. Zhonggu juga melihat ke arah Xiaoyan yang berdiri di sana. Ada juga raut keraguan di wajahnya, tapi tidak terburu-buru. Dia juga tidak bisa menunjukkan terlalu banyak ekspresi saat ini. Zhonggu masih datang ke sisi Xiaoyan, bersiaplah untuk menepuk bahu Xiaoyan. Tidak berguna, dia tidak bisa menjaga pikirannya. Anda tidak akan bangun, berteriak suara Wei Feng segera keluar. Tangan Zhonggu tiba-tiba berhenti, hanya menggelengkan kepalanya. Dia duduk bersila tanpa berkata apa-apa. Dia terlihat tenang. Aku masih merasa gugup di dalam hati. Bagaimanapun juga, Tuan Wei Feng lah yang berbicara. Tidak ada keraguan mengenai kredibilitas pernyataannya. Tapi aku tidak yakin dengan Xiaoyan karena Zhonggu melihat terlalu banyak misteri dalam diri Xiaoyan, jadi dia tidak merasa aneh jika terjadi sesuatu pada Xiaoyan. Xiaoyan saat ini sambil melihat, dia berbeda dari yang lain karena sebuah suara muncul di benak Xiaoyan. Ayo, ayo cepat. Suara itu mendesak, tapi Xiaoyan tidak memperhatikan suara ini. Saat aku ingin mengambil kembali pikiranku, suara itu terdengar lagi. Tiba-tiba Xiaoyan merasakan perasaan familiar, datang dan selamatkan aku. Kok suara ini mirip dengan Cimi? Xiaoyan sepertinya teringat suara Cimi mempunyai perbedaan tapi rasanya agak mirip. Mungkinkah itu tiruan lain dari Cimi? Gerbang kuno ini berhubungan dengan klan Cimi. Itu mungkin sangat berbahaya. Pikir Xiaoyan dalam benaknya. Periode di mana dia berhubungan dengan Cimi. Jika Anda tidak dapat mengendalikannya kapan saja dengan pikirannya, saya tidak tahu masalah apa yang akan terjadi. Jika Xiaoyan tidak menipunya untuk mengambil darah dewa yang telah lama dia kembangkan, saya khawatir tubuh fisik dewa asli bintang 8-nya telah menembus alam leluhur. Pada waktu itu satu pukulan bisa menghancurkan Xiaoyan hingga berkeping-keping. Sayangnya perhitungannya seperti ini, tapi Xiaoyan mencuri kampung halamannya. Tapi sekarang berbeda, pergi ke gerbang kuno. Xiaoyan merasa seperti sedang dimasukkan ke dalam mulut orang lain. Mungkinkah sebelum ini Cimi sudah lama mengetahui bahwa saya akan pergi ke dunia kuno, keabadian dan iblis? Saat Xiaoyan hendak mengambil kembali pikirannya, mataku tertuju pada halo, tapi aku merasa jiwaku tersedot ke dalamnya saat ini. Xiaoyan menyadari ada yang tidak beres.
ingin mengambil kembali pikiranku, namun saya mendapati bahwa saya merasa semakin dekat dengan roda ringan itu, seolah-olah ingin ditelan olehnya. Tiba-tiba saya merasakan krisis yang kuat saat ini. Xiao Yan di kompas hanya berdiri di sana tak bergerak selama setengah batang dupa. Melihat Xiao Yan, Wei Feng juga menghela nafas dengan menyesal. Mata indah Yu Yan juga tertuju pada Xiao Yan. Dia tidak membantu Xiao Yan, hanya saja ada sedikit kedalaman di matanya. Wei Feng duduk bersila dan memejamkan mata. Dia sepertinya berpikir bahwa Xiao Yan tidak ada harapan. Pada saat yang sama pikiran Xiao Yan benar-benar tersedot ke dalam nimbus. Dan di lingkaran cahaya ini Xiao Yan melihat beberapa gambar. Titik-titik. Di dalam gambar bintang yang tak terhitung jumlahnya, runtuh ketiadaan penuh dengan retakan semuanya menghilang. Setelah memasukkan ini Xiao Yan sebenarnya tidak merasakan ancaman apapun. Sebaliknya, maknanya lembut, aku ingat kamu, kamu adalah putra Sensi. Titik-titik petik 2. Pada saat ini, suara lain terdengar. Suara ini bergema dengan halus, tidak terdengar seperti ucapan manusia. Sekarang generasi ini telah bereinkarnasi, tidak lagi seperti dulu. Xiao Yan menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Saya tidak tahu siapa, kata-katanya, tapi itu tidak biasa. Pernah terjadi pertempuran antara Sensi dan makhluk abadi. Makhluk abadi dan iblis berada dalam masalah hari ini. Bisakah kamu membantu makhluk abadi dan iblis? Suara itu terdengar lagi. Xiao Yan tersenyum pahit setelah mendengar ini. Jangan menyembunyikannya dari senior sekarang. Sensi juga diserang sulit untuk melindungi diri sendiri kali ini. Saya hanya ingin datang ke alam abadi dan iblis untuk mencari keberuntungan. Titik-titik. Junior ini benar-benar tidak berdaya, meskipun Sensi dan makhluk abadi memiliki beberapa perselisihan. Jika Anda dapat membantu makhluk abadi dan iblis selamat dari bencana ini, dewa dan iblis bersedia membantu Sensi. Suara halus itu keluar, tampaknya sangat mempercayai Xiao Yan. Xiao Yan tidak seperti itu. Suara ini mungkin benar-benar berasal dari kehendak dunia kuno yang abadi dan iblis, tapi Xiao Yan tidak berpikir bahwa janji seperti itu hanya untuknya. Masalah yang timbul dari penghalang dunia, di dunia kuno yang abadi dan iblis dibandingkan dengan invasi yang dihadapi Sensi, ini tidak jauh lebih sulit. Namun kini Xiao Yan sepertinya tidak bisa menolak. Pikirkan hal itu dalam pikiran Anda. Hal ini dapat disepakati, bagaimana pada akhirnya sulit untuk mengatakannya. Kalau Dok Ais harus membayar mahal maka Xiao Yan tidak akan setuju. Junior ini hanya bisa melakukan yang terbaik dalam hal ini. Senior harus tahu, saya tidak tahu apa yang terjadi di dunia kuno yang abadi dan iblis. Senior, bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Tentu saja Xiao Yan tahu pembicara belum yakin pada saat ini. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Suara itu terus keluar, jelaskan hambatan dunia. Xiao Yan sedikit mengangguk, tampak bijaksana, penghalang dunia yang rusak. Ini sulit untuk diatasi, tidak yakin bagaimana cara memperbaikinya. Xiao Yan terus bertanya, kekuatan larangan membutuhkan pengekangan yang sangat kuat atau daun pohon dunia, keduanya sulit ditemukan. Saya bisa berjanji kepada senior tentang masalah ini, namun para junior hanya bisa melakukan yang terbaik jika berhasil. Saya berharap para senior menepati janjinya. Xiao Yan menjawab dengan tegas. Dia harus tegas sekarang, jika tidak, ini akan menjebaknya. Itu buruk.